Kita tahu bahwa em, tanggal 9 April hingga 2 Maret 2022, 9 April 2020 hingga 2 Maret 2022, itu adalah periode COVID-19 di Indonesia. Dan pada saat itu juga kita dikurung oleh pemerintah, dipaksa untuk tidak keluar kemana-mana, dipaksa untuk tidak interaksi kemanapun, dipaksa untuk tidak belanja kemanapun oleh pemerintah yang diatur di dalam undang-undang. Dan jika kalian melanggar, kalian bakal diberi sanksi di lapangan. Saya tidak tahu sanksinya apa saja, tapi dari video yang beredar pada saat itu, sanksinya ada yang berupa push up, denda, penutupan tempat makan, pembubaran, dan sebagainya. Mungkin kalian ada yang lebih paham, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Nah, pada saat itu disebut dengan PSBB, lockdown. Kita tidak dipaksa untuk tidak kemana-mana. Bahkan semua media kompak mengabarkan dan memberitakan serta memberitahu bahwa kita tidak boleh keluar. Bahkan propaganda media juga luar biasa. Pemberitaannya masif banget. Bahkan media satu ke media yang lainnya narasinya sama. Dan ya mungkin tujuannya sama. Mereka mendapat untung dari penyebaran berita tersebut. Di lain sisi mereka juga ingin bertujuan baik bahwa mereka ingin memberitakan informasi yang terjadi di Indonesia dimanapun itu. Ya tentu niat itu bagus, tetapi efek samping dari niat itu adalah mereka berpotensi untuk memonopoli kebenaran, seolah-olah yang diberitakan oleh media hanya itu saja yang benar, dan itu bakal membuat otak kita tidak waras karena kita menganggap sumber kebenaran itu adalah media. Dan tentu media punya sumber informasinya, yaitu pemerintah. Saya ingat kata Rocky Gerung waktu itu. Rocky Gerung mengatakan di salah satu talk show Indonesian Lawyers Club di TV One. Kalau tidak salah itu penampilan perdana atau kedua, saya lupa. Pokoknya itu perdana. Saya baru lihat ada orang baru di ILC pada saat itu. Dia mengatakan begini, pembuat hoax terbaik itu adalah kekuasaan, karena mereka punya semua peralatan untuk berbohong, punya semua peralatan untuk membuat hoax, dan mereka potensi untuk membuat hoax yang dengan cepat dianggap benar oleh masyarakat, karena yang mengeluarkan adalah pemerintah secara official, secara resmi. Karena pemerintah juga, bukan pemerintah ya, kekuasaan lah, pemerintah sempit, itu lebih ke kenegaraan. Saya lebih suka memakai istilah Rocky Gerung, yaitu kekuasaan. Karena kekuasaan itu memiliki semua peralatan untuk berbohong, memiliki semua peralatan untuk menyebar hoax, memiliki semua peralatan untuk menyebar hoax dengan gampang dianggap kebenaran oleh masyarakat. Statistik dia punya, media dia punya, regulasi media dia punya, polisi dia punya, tentara dia punya, ASN-ASN-nya dia punya, terus kebijakan-kebijakan public policy untuk daerah-daerah dia bisa mampu intervensi. Jadi secara akal sehat, kekuasaan itu potentially membuat hoax dengan baik dan mampu diterima oleh masyarakat dengan benar, seolah-olah itu adalah kebenaran. Dan pada saat itu, dan konteksnya balik lagi, dengan kekuasaan yang mampu membuat hoax secara sempurna, sehingga media juga taklid buta terhadap kekuasaan, sehingga yang keluar dari pemerintah, yang keluar dari kekuasaan itu adalah wahyu kebenaran gitu. Sehingga media memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan informasi
dan mempropagandakan secara masif, memberitakan berulang-ulang sehingga pernyataan tersebut itu benar-benar dianggap sebagai kebenaran yang tunggal. Nah, tentu media berpotensi banyak penyebaran COVID-19 pada saat itu. Narasi-narasi ketakutannya, propaganda ketakutannya masif dan banyak banget. Saya masih ingat, saya tidak tahu ini bersumber atau tidak, dari sisi kesehatan. Dia bilang PSBB ini adalah salah satu kunci agar COVID itu tidak merajalela. Ya, kita tidak usah tutup mata bahwa ada daerah yang tidak melakukan PSBB sama sekali, bahkan di Jawa heboh, di daerah tersebut tidak merasakan heboh sama sekali, dan mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dan mereka melaksanakan kegiatan atau aktivitas mereka seperti biasa, seolah-olah tidak ada COVID sama sekali, tidak ada penyakit menular yang berbahaya mengincar mereka, dan mereka baik-baik aja hingga sekarang, gak ada masalah. Bahkan mereka juga rendah, vaksinasinya terendah kalau tidak salah pada saat itu. Jadi hidup mereka ya tenang-tenang aja, karena otak mereka tidak terstimulus, tidak terkontaminasi propaganda ketakutan, dan mereka mampu berpikir secara jernih, berpikir secara benar tanpa intervensi dari manapun. Nah, narasi-narasi ketakutan itu seperti ini, teman-teman. Dia bilang, contoh aja. Vaksin ini adalah salah satu upaya, bukan salah satu malahan. Vaksinasi itu adalah untuk mengurangi angka kematian. Padahal vaksin atau tidak pun yang mati tetap ada gitu. Mengurangi angka kematian ya belum tentu juga, karena sumber kematian banyak sebenarnya. Ini kita bicara logis ya, bukan bicara agama. Kalau bicara agama tentu sumber yang mematikan ya Tuhan kalau berbicara agama. Tapi kalau kita bicara logis, fakta empirisnya adalah sumber kematian banyak. Bisa kecelakaan, kanker, rokok, minuman alkohol, narkotika, kemiskinan, kebijakan yang konyol, penggusuran, terus penelitian. Kenapa penelitian termasuk? Kita tahu bahwa ada penelitian yang sengaja merusak populasi masyarakat di suatu wilayah, sengaja menyebarkan penyakit di suatu wilayah untuk meneliti dampak dan melihat rasio dari penyakit tersebut sehingga dijadikan penelitian. Ada aja sebenarnya, ya kita nggak usah tutup mata lah. Ada proyek-proyek kurang ajar seperti itu sebenarnya. Nah, narasi-narasi seperti itu kan disebar secara masif di sosial media sehingga masyarakat itu takut. Saya masih ingat ada satu quotes, saya lupa dari mana quotesnya. Jika kebohongan itu disebar secara terus-menerus, berulang-ulang, maka kebohongan itu akan diterima oleh orang yang menonton pengulangan kebohongan tersebut dianggap menjadi kebenaran. Jadi bohong bisa menjadi benar jika itu diberitakan terus-menerus. Saya lupa itu quotes dari mana, tetapi secara psikologis memang seperti itu. Terus-terusan. Jadi kita tersimpan di otak bahwa oh ini benar nih, ini sering saya lihat dulu. Semacam iklan aja. Kita tahu iklan itu, kita tahu bahwa ada suatu minimarket, dia adakan musik di situ. Karena kita sering belanja di situ, sehingga musiknya hafal. Kita hafal dengan musik tersebut. Padahal kita tidak pernah mempelajari musiknya apa, liriknya seperti apa, tapi kita udah menyimpan di otak kita bahwa oh musik ini gitu. Karena terus-terusan. Begitupun iklan. Jadi balik lagi, kebohongan itu kalau diberitakan secara terus-menerus akan dianggap menjadi kebenaran. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah juga, ya nauzubillah mungkin, nauzubillah. Kita lihat efeknya, chaos luar biasa. Orang takut, panic attack, bahkan saking paniknya sudah tidak ada aturan lah pada saat itu. Maksudnya begini teman-teman,
Saya lihat waktu itu di suatu mall, saking paniknya mereka berburu beras, berburu air sehingga mall tersebut kekurangan beras, habis berasnya. Orang-orang kesulitan membeli beras karena banyak orang yang memborong beras, banyak orang yang memborong air, banyak orang yang memborong makanan apapun, saking paniknya pada saat itu, panic attack. Saya juga ingat salah satu quotes, tapi quotes yang saya kutip itu quotes yang tersimpan di otak, tapi saya lupa nama-namanya. Dia bilang begini, manusia itu pintar, dia punya akal yang bisa berpikir dan bertumbuh dan berkembang terus-menerus setiap harinya. Tetapi masyarakat itu bodoh. Karena saking bodohnya masyarakat, padahal bersama, saking bodohnya mereka gampang panikan, gampang membuat rusuh, gampang diadu domba. Makanya orang itu bilang manusia itu pintar, tetapi masyarakat itu bodoh. Saking bodohnya dia gampang ditipu, gampang dibuat hoax, gampang diganggu kebenarannya, gampang diatur kebenarannya, gampang di-adjust opini publiknya. Saking bodohnya mereka itu, masyarakat itu bodoh. Kita balik lagi konteksnya. Pada saat itu udah luar biasa, chaos luar biasa. Karena propaganda ketakutannya masif banget di media. Dan tidak hanya di media mainstream, media cetak juga, media sosial juga. Wah, masif lah. Nah, tentu dari pandemi itu langsung dibuatkan solusi, bahwasanya solusi terbaik itu adalah vaksin. Dan saya tentu tidak menerima vaksin waktu itu karena saya nggak suka dengan vaksin. Karena saya mustahil penyakit itu solusinya hanya vaksin. Apakah COVID-nya ada? Iya, bisa jadi ada. Tapi apakah solusinya vaksin? Kalau orang bodoh bakal anggap solusi satu-satunya adalah vaksin. Tapi saya tidak terima dengan solusi itu. Saya punya solusi yang lain sebenarnya. Seperti makan makanan sehat, olahraga, hidup sehat, tidur yang cukup, hidup yang bersih, lingkungan bersih, rumah bersih, matikan TV misalnya, terus sosial media di unfollow media-media yang melakukan propaganda, doktrinasi segala macamnya, buang. Nah itu bakal sehat, itu sehat luar biasa. Dan pada saat itu saya dituduh sebagai orang yang percaya dengan teori konspirasi soal vaksin, karena tidak percaya dengan vaksin dan tidak percaya dengan pandemik. Nah sebenarnya kita itu bukan tidak percaya dengan pandemik, hanya saja tidak percaya bahwasanya pandemik itu organik, benar-benar penyakit yang datang secara tiba-tiba, enggak. Bahkan ada beberapa laporan, beberapa isu yang mengatakan bahwa pandemik ini direncanakan. Bahkan ada yang bilang direncanakan di suatu lab di China, terus disebar. Ada yang bilang begitu juga. Pada saat itu saya sebenarnya kena COVID juga. Saya pernah demam 2 minggu, sesak nafas itu pendek teman-teman, pendek. Terus, tapi saya tidak berobat ke rumah sakit. Orang tua saya nyuruh ke rumah sakit, saya bilang jangan bawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit saya bakal dianggap COVID, mending kita dirawat di rumah aja. Saya dirawat di rumah sakit kurang lebih dari sekitar 2 minggu. Dirawat di rumah dan alhamdulillah saya sembuh dengan obat-obatan normal biasa ya, paracetamol, makan makanan sehat, minum air putih, makan buah-buahan, istirahat, lingkungannya dibersihkan. Dan alhamdulillah sehat, 2 minggu sehat. Ya memang gejalanya gejala COVID, demam, sesak nafas pendek, hidung tersumbat, sakit kepala, letoy. Nah tapi saya sembuh. Nah hebatnya adalah di keluarga saya itu ada 7 orang. Yang kena COVID hanya 3 orang. Sisanya tidak kena sama sekali. Jadi saya ngerasa pada saat itu saya meneliti secara pribadi bahwa ternyata penyebaran COVID tidak sebahaya itu sebenarnya. Yang bikin bahaya itu adalah obat yang dimakan, vaksin yang disuntikkan, menurutku begitu. Dan rata-rata orang sakit rata-rata orang yang meninggal kena vaksin itu rata-rata meninggalnya di rumah sakit. Saya tidak menuduh rumah sakit melakukan hal tersebut. Saya percaya bahwa rumah sakit itu benar-benar niat baik, ingin menyembuhkan orang-orang. Tapi tentu kalau acuannya salah ya salah semua, walaupun niatnya rumah sakit gitu. Nah, dan saya sembuh alhamdulillah. Dan penyebarannya tidak sehebat itu karena ada keluarga saya yang tidak kena COVID sama sekali. Nah, jadi saya saat itu mikir
Oh ternyata COVID itu tidak sebahaya itu. Apakah ada? Ya ada aja, tapi tidak sebahaya yang diberitakan oleh media. Dan ada saudara saya yang masuk rumah sakit gara-gara COVID di apa namanya? Di Jakarta itu apa sih namanya itu ya? Rusun bambu, rusun apa gitu. Pokoknya bukan yang ini Beb, yang tempat isolasi di Jakarta namanya apa? Lupa aku namanya. Iya, yang tempat isolasi di Jakarta, center isolasi COVID gitu. Pokoknya adalah di Jakarta center tempat isolasi COVID. Nah, saudara saya masuk ke sana. Laki-laki saudara saya ini, karena dia terkena COVID, akhirnya istri dan anak-anaknya juga kena isolasi di sana. Tapi yang lebih parah saudara saya ini, yang laki-laki ini, dia sampai pakai ventilator segala macamnya. Dan saudara saya itu bilang COVID itu obatnya bisa 20 obat diminum dalam sekali minum gitu. Diminum dalam sekali dosis. Kalau dosisnya 3 kali ya 3 kali, berarti 20 kali 3 60. Sampai saudara saya itu bilang tidak kuat minum obatnya, sakit pinggang segala macamnya, akhirnya dia nggak diminum obat itu. Nah saya berpikir, kok obatnya sebanyak itu, obat dari mana saja gitu? Apakah ada susupan PT tertentu, susupan proyek tertentu untuk obatnya digunakan, dibeli, dijual, dipakai, dan dilindungi undang-undang untuk menjual? Karena zaman sekarang kan zaman edan sebenarnya. Edannya itu orang berbisnis, tetapi mereka menggunakan undang-undang untuk melancarkan bisnisnya. Kalau mereka udah berlindung dengan undang-undang, mau tidak mau orang wajib menggunakan produk tersebut. That's a stupid. Saya rasa itu kebodohan, kekonyolan. Tapi kita mengikut aja sayangnya gitu. Karena saya bilang tadi, manusia itu pintar, tapi masyarakat itu bodoh karena panikan, gampang takut, gampang dicuci otaknya. Karena panikan, gampang diadu domba. Masyarakat secara individu pintar, tapi kalau udah bareng, udah bersama, mereka itu bodoh, diadu domba pun gampang, ya seperti orang demo lah. Kalau di situ ada 2 gerombolan yang demo, yang satu A, yang satu B. Si A ini melempar sekali aja, yang B itu udah cukup peristiwa itu membuat mereka membenarkan tawuran, bentrok, ricuh, karena dianggap si A ini melempar batu sekali saja, saking paniknya. Itulah, masyarakat itu bodoh, tapi manusia itu pintar. Kita balik lagi konteksnya teman-teman. Nah, pada saat itu sampai mana tadi, lupa aku. Oke, obatnya banyak, tapi saudara saya yang lain, anak-anak dan istrinya diisolasi, cuman dirawat seperti biasa, tidak ada minum obat juga, obatnya banyak katanya. Nah, saya jadi mikir, kok obatnya bisa sebanyak itu gitu? Apakah itu yang membuat orang meninggal misalnya? Kita nggak tahu, karena bisa jadi kan kimia tertentu bertemu dengan kimia tertentu menjadi reaksi kimia yang membahayakan tubuhnya, kita nggak tahu juga. Nah makanya saya selalu bilang, ya kalau solusinya vaksin saya tidak terima, padahal solusi yang lain banyak. Dan mustahil, Tuhan sudah menciptakan semuanya. Tuhan menciptakan laki-laki dan diciptakan juga perempuan. Tuhan menciptakan langit, juga diciptakan bumi. Tuhan menciptakan matahari, juga diciptakan bulan. Otomatis kalau Tuhan Tuhan mengadakan penyakit, apapun penyakitnya, otomatis Tuhan sudah menyiapkan obatnya. Dan kalau saya berprinsip, obat kimia itu adalah jalan terakhir. Obat farmasi itu adalah jalan terakhir. Begitupun vaksin adalah jalan terakhir. Jika tidak bisa disembuhkan dengan herbal, jika tidak disembuhkan dengan pengobatan nabawi misalnya, kita boleh ke kimia, farmasi. Tapi balik lagi, saya tanpa vaksin sembuh, alhamdulillah. Keluarga saya tidak tertular sama sekali. Nah, pada saat itu saya dituduh percaya teori konspirasi. Wah, konspirasi itu adalah orang bodoh. Kencingnya tidak disiram. Terus lahirnya tidak diazankan karena percaya dengan teori konspirasi. Otaknya bodoh. Jadi orang-orang yang percaya konspirasi pada saat itu diolok-olok. Soalnya itu hanya sebatas teori konspirasi. Dan
Lihat sekarang di 2025 ini. Saya ngerekam video ini tanggal 6 bulan 6 tanggal 8 bulan 6 2025. Di per hari ini semua yang dianggap konspirasi di zaman itu perlahan-lahan membuka, perlahan-lahan menjadi kebenaran. Contoh, dulu vaksin itu dianggap maha benar, tidak ada kesalahan dari vaksin tersebut. Sekarang lihat, ada efek samping dari vaksin, salah satunya miokarditis, salah satunya tersumbat pembuluh darah, salah satunya sakit jantung, salah satunya pecah pembuluh darah dan sebagainya. Ada aja kasus seperti itu. Atau Bell's palsy yang mati sebelah seolah-olah stroke setengah gitu. Ada aja penyakit seperti itu. Belum lagi alergi yang lainnya. Nah, ya sekarang udah mulai terbongkar. Yang pertama vaksin yang pertama itu kalau tidak salah Pfizer. Pfizer itu menyebabkan banyak miokarditis, sakit radang jantung gitu. Radang saraf jantung pertama kali ditemukan di Jepang. Bahkan Jepang menstop vaksin tersebut dalam beberapa waktu. Dan sekarang AstraZeneca pun digugat dan Johnson & Johnson juga diberhentikan, dikasusin, disidang segala macamnya. Dan kalian lihat podcast manapun yang membahas tentang COVID, banyak tuh kecurangan-kecurangan di dalam COVID tersebut. Ya artinya yang dulunya dianggap sebagai konspirasi kebohongan belaka, malah perlahan-lahan sekarang muncul seolah-olah berubah menjadi kebenaran. Dan itulah yang dianggap bohong waktu itu malah sekarang menjadi benar. Nah, ya seperti itulah. Dulu malah konspirasi itu dianggap orang bodoh. Sekarang perlahan-lahan konspirasi menjadi kebenaran. Alhamdulillah. Jadi saya selalu berpesan bahwa jangan menganggap konspirasi itu hal yang konyol. Padahal semua ini konspirasi. Politisi itu berkonspirasi agar mereka bisa memenangkan satu calon untuk memenang di pilkada misalnya, pilpres misalnya. Itu juga konspirasi. Bahkan orang tua juga berkonspirasi agar anaknya takut terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Itu juga konspirasi. Artinya konspirasi itu dalam bahasa Latin artinya conspirare, bernafas bersama, conspirare, bernafas bersama. Nah artinya ya kalau sekumpulan orang itu sudah merencanakan sesuatu agar itu tercapai, mau itu positif rencananya atau negatif rencananya, itu juga konspirasi. Karena mereka berencanakan sesuatu secara bersama dan berusaha untuk rencana tersebut itu terkabulkan. Mungkin kalian tidak terima, ya itu faktanya. Mungkin bahasa lain dari konspirasi itu adalah persekongkolan, bersekongkol. Coba, bersekongkol itu negatif konotasinya? Enggak. Bersekongkol itu hal biasa sebenarnya, tapi orang bodoh yang otaknya enggak ada itu menganggap itu masalah. Disitulah bodohnya kalian itu, menganggap konspirasi itu hanya sebatas tipu daya, terus pembohongan publik dan teori-teori imajinasi dan nggak ada manfaatnya sama sekali. Itulah disitulah kekonyolannya. Kita balik lagi, orang yang menganggap konspirasi COVID-19 itu adalah konspirasi dari berbagai aspek, perlahan-lahan sekarang udah mulai menjadi fakta, kejadian lah. Artinya orang-orang yang menganggap konspirasi waktu itu perlahan-lahan prediksi mereka itu terjadi hingga saat ini. Mengalami peningkatan dari konspirasi berubah menjadi fakta. Padahal kita tidak menganggap itu konspirasi, karena itu kami menganggap itu sebagai fakta. Mungkin saat ini belum terjadi, suatu saat terjadi dan ternyata benar. Nah, apakah kita masih percaya dengan pandemi? Kalau pandeminya organik kita percaya. No, maksud aku gini nih. Pandemi organik atau non organik kita percaya, bisa aja dibuat. Tapi pandemi yang direncanakan itu adalah kurang ajar sebenarnya. Jadi kita boleh berstigma negatif terhadap pandemi yang direncanakan. Stigma negatif itu adalah nanti vaksin, nanti biaya, nanti bayar ini, nanti bayar itu dan segala macamnya. Nanti kebijakan ini begini, nanti lockdown, nanti PSBB, nanti ini diatur, nanti bikin regulasi dan
Dan ya lihat saja semenjak pandemi e-commerce itu meningkat. Apalagi penggunaan cashless meningkat. Terus transformasi finance teknologi juga meningkat. Wah, udah banyak lah efek dari pandemi tersebut. Jadi kalau pandemi kita boleh aja percaya. Tapi pandemi yang direncanakan itu adalah pasti berkonotasi, pasti ada efek negatif, dan kita boleh mengeluarkan pendapat efek negatif dari pandemi yang direncanakan tersebut. Ya gimana orang direncanakan pandeminya dibuat gitu loh. Jadi orang dibuat sakit, terus nanti diadain obat, jadi mereka berbisnis banyak hal di situ. Coba lihat aja efek dari bisnis tersebut. Aplikasi dapat untung banyak, keuangan dapat untung banyak, e-commerce dapat untung banyak, bahkan aplikasi Zoom misalnya itu kayaknya meraup untung banyak banget deh pada saat itu. Apalagi vaksin dari sisi medis mendapatkan keuntungan banyak luar biasa, ya itu efek sampingnya. Dan berita baru-baru ini bakal diadakan vaksin TBC, dan kita berhak buat menolak kalau kita nggak mau. Ada undang-undangnya, walaupun nanti dipaksakan seperti COVID-19, tapi kita ada undang-undang buat nolak itu sebenarnya. Tapi gimana ya, saya bilang tadi, manusia itu pintar, masyarakat itu bodoh. Kalau udah panik masyarakat itu, cara haram pun bakal ditempuh kayaknya. Oke? Jadi vaksin berikutnya kita ngambil pelajaran dari kejadian COVID-19 kemarin. Jadi kalau pandemi berikutnya, pandemi yang direncanakan berikutnya, kalau kalian tidak belajar dari kasus COVID-19, itu orang bodoh kataku. Seharusnya kita belajar dari virus flu burung yang lalu. Tapi apa boleh buat? Negara kita menerima pandemi COVID-19, artinya 2 tahun kita mengalami pandemi. Jadi tidak seperti flu burung waktu itu yang menolak pandeminya, akhirnya tidak masuk ke Indonesia. Tapi di COVID-19 kita menerima pandeminya. Dan kalau kita tidak belajar dari 2 peristiwa ini, itu orang bodoh namanya. Dan kita harus belajar, dan kita harus cerdas. Kita harus memahami itu trik-trik seperti itu. Dan kalau orang yang tidak belajar dari kasus flu burung, dari kasus virus COVID-19, itu adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Terima kasih. Oh iya, sebelum itu, kalau ada kalimat saya yang kasar, ya mohon maaf ya. Karena emang saya kesel bahas beginian. Dari dulu saya udah mengatakan begini, tapi saya dianggap bohong, dianggap semacam orang gila yang percaya konspirasi. Padahal saat ini udah mulai satu persatu yang dianggap konspirasi itu menjadi kebenaran. Jadi mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kasar, karena memang saya bertujuan agar kita itu berubah. Kita itu cerdas menyikapi sesuatu peristiwa gitu loh teman-teman. Jadi mohon maaf jika kalian tersinggung. Kalau orang-orangnya cerdas itu nggak perlu tersinggung sebenarnya, karena otaknya lebih hebat daripada hatinya, perasaannya. Jadi mohon maaf ada kalimat saya yang kasar misalnya. Dan saya ini pengalaman saya yang saya ceritakan. Mungkin ada statement atau argumen yang keliru, kalian bisa diskusi, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusikan di sana. Atau bisa juga temukan saya di sosial media lainnya, link di bio atau link di kolom deskripsi. Dan video ini bakal tayang di YouTube dan bakal ada juga di Spotify. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi, barang siapa yang tidak belajar dengan pandemi masa lalu, itu adalah orang yang bodoh. Thank you.